Bab ke-302. Hari liburan tiba. Hari libur tiba dan kami semua benar-benar pergi ke pantai untuk berlibur. Aku datang bersama dengan sepupu-sepupuku dan juga 3 sahabatku. Kami sudah mencoba untuk mengajak teman-teman sekelas. Tetapi tampaknya mereka semua memiliki rencana liburan masing-masing minggu ini, sehingga aku mengajak Lily dan juga sepupuku yang lain. Ternyata, mereka langsung setuju untuk ikut. Lily sangat antusias dan bersemangat. Sejak pagi dia sudah mengajakku untuk buru-buru pergi, bahkan dia tidak sabaran. Dia mengajak Gazi, Alger dan Alea. Sedang Arabella, dia tak bisa ikut karena Om Raihan mengajaknya liburan ke rumah nenek dan kakek dari Tante Amira. Saat kami tiba di pantai, matahari sudah mulai meninggi, tapi angin laut yang sejuk membuat suasana tetap nyaman. Ombak bergulung-gulung kecil di tepi pantai, memberikan ritme alami yang menenangkan. Kami menemukan tempat strategis dekat dengan air, tapi cukup jauh agar barang-barang kami tidak basah oleh ombak yang datang. "Kak, aku mau main air." "Ya," ujar Lily padaku. "Boleh, tapi jangan sampai pergi ke tengah-tengah. Cukup main di tepian aja," jawabku. "Oke." Lily meletakkan tas ransel yang dibawanya, membuka jaket dan sepatu yang dipakainya, dan berlari ke arah teman-temannya yang sudah berada di air. Alger segera menggelar tikar dan memasang payung pantai besar untuk tempat berteduh. Sementara itu, Gazi dan Alea tak bisa menahan diri lebih lama. Mereka langsung berlari menuju air dengan tertawa riang, bergabung dengan Lily yang sudah duluan bermain ombak di pinggiran. Air laut yang jernih dan segar membuat mereka semakin bersemangat. Aku dan 3 sahabatku duduk di tikar, mengeluarkan bekal dan makanan ringan. Tawa riang dari Gazi dan Alea terdengar jelas. Mereka saling mencipratkan air satu sama lain, sementara Lily berusaha menangkap ombak kecil yang menghampirinya. Alger yang awalnya malas ikut basah-basahan, akhirnya tak tahan dengan godaan air laut. Dia pun melepas kaosnya dan menyusul mereka ke dalam air. Aku melepaskan jaket dan sepatu yang kupakai dari rumah, menyisakan sebuah kaos singlet dan celana jeans karena aku tidak berani memakai kolor dan bertelanjang dada di tempat umum. Jujur saja aku sangat malu. Aku tak biasa memamerkan tubuhku di depan banyak kulit Rico dan Steve yang kuning langsat. "Ren, kenapa lu gak pakai kolor aja kayak kita? Masa mau main air pakai jeans sih?" tanya Rico. "Enggak deh, gue malu. Gak biasa," jawabku. "Ya elah, malu sama siapa? Orang-orang di sini juga biasa aja tuh, bahkan ada yang cuma pakai kancut doang. Lagian, kalau lu pakai kolor, body lu bagus, putih, tinggi berotot. Siapa tahu nanti ada yang ngelirik dan nawarin lu buat jadi model celana dalam. Hahaha," ujar Steve dengan tertawa keras. "Sialan, lu kira gue mau jadi model begituan? Kalau gue sih mau, tapi gak akan laku. Soalnya body gue gak sama kayak lu. Hahaha. Lu lebih cocok jadi model dasar emak-emak, Steve. Hahaha," timpal Rico. "Anjir, mana ada model dasar emak-emak sekekar gue?" Kami semua tertawa. Teman-temanku memang selalu bisa mencairkan suasana dan membuat suasana menjadi seru. Ketiga temanku berlari ke arah air, sedangkan aku hanya duduk untuk mengawasi Lily dari jauh. Adikku tampak ceria sekali saat bermain air dan pasir. Jika seperti itu dia seperti Lilyku yang dulu. Aku kurang bersemangat karena hari ini Safina tidak ikut berlibur bersama kami di pantai. Aku sudah mengajaknya, namun Safina bilang dia sedang tidak enak badan dan memilih untuk beristirahat di rumah selama hari libur. Aku sebenarnya tidak ingin jadi pergi ke pantai tanpa dia, tetapi melihat Lily dan teman-temanku sangat bersemangat, aku terpaksa harus ikut juga karena aku harus mengawasi Lily sesuai dengan perintah Dedi. Aku juga belum menjenguk Safina. Aku tidak tahu apakah kondisinya baik-baik saja atau tidak. Entah mengapa, isi pikiranku saat ini dipenuhi dengan Safina. Padahal dia bukan siapa-siapa untukku. Hanya teman biasa dan sepupu saja. Apakah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Tidak. 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 Aku tak boleh terus mengingatnya. Akhirnya memutuskan ikut bermain di air.
Rasa dingin dari air laut langsung menyegarkan setelah terkena sinar matahari begitu kakiku masuk ke air. Aku berenang ke tengah bersama teman-teman. Sementara yang lain sibuk membuat permainan di tepi pantai. Gazi dan Alea mencoba mengadu siapa yang bisa menangkap ombak lebih banyak. Sedangkan Lily sibuk menggali lubang di pasir, membuat sebuah benteng kecil yang kemudian dihancurkan oleh Alger dengan pura-pura menginjaknya. Tentu saja, Lily berteriak kesal, tapi semuanya dalam suasana bercanda. Aku tersenyum melihat Lily dan sepupuku bahagia. Momen-momen kecil seperti akan selalu menciptakan sebuah kenangan indah di masa depan saat kita mengingatnya. Rico dan Steve mulai saling menyerang dengan air. Gilbert sibuk menyelam dan aku berenang namun sesekali akan mengawasi Lily. Setelah puas bermain air, kami kembali ke tikar untuk makan siang. Bekal yang kami bawa mulai dikeluarkan. Sandwich, buah-buahan, keripik, dan minuman dingin. Makan siang terasa lebih nikmat dengan angin pantai yang sejuk dan suasana yang santai. Gazi yang biasanya pendiam, kali ini terlihat banyak bicara, terutama setelah dia mulai mengajak Alger dan Alea bertanding siapa yang bisa menghabiskan minuman es teh lebih cepat. Aku dan yang lain hanya tertawa melihat tingkah mereka. Selesai makan, sebagian kembali ke pantai untuk bersantai. Ada yang berbaring di bawah payung sambil menikmati buku. Ada yang berjalan-jalan di tepi pantai mengumpulkan kerang, sementara aku mengawasi Lily dan Gazi yang kembali asyik bermain pasir. Aku sempat membantu mereka membangun istana pasir yang lebih besar kali ini. Berharap tidak dihancurkan lagi oleh Alger. Aku sendiri memilih untuk berada di bawah naungan payung besar, berbaring di bawahnya dan menikmati hembusan angin yang sejuk. Aku tiba-tiba ingat Safina lagi. Aku belum menanyakan keadaannya sekarang. Aku mengambil ponselku dan perasaanku menjadi cemas. Aku jadi ingin segera pulang dan pergi ke rumahnya untuk memastikan Safina baik-baik saja. Ting! Aku mendapatkan balasan. Itu dari Safina. Aku udah baik kan, Ren? Ini aku lagi di luar sana mama. Lagi mau periksa kandungan ke dokter, balas Safina. Aku menghela nafas lega. Syukurlah jika Safina baik-baik saja dan aku tak usah khawatir. Lu mau gue bawain apa buat oleh-oleh? Tanyaku. Emangnya boleh minta? Memangnya dia pikir aku bercanda? Untuk apa aku bertanya? Jika dia tidak boleh meminta apapun dariku sebagai oleh-oleh. Iya boleh. Lu mau minta apa? Balasku. Kalau boleh, aku mau dibawain pasir putih buat nambahin koleksi hiasan di kamar aku. Cuma pasir? Iya. Aku udah lama banget pengen punya pasir putih soalnya hiasan di kamar aku kayak kurang tanpa adanya pasir putih. Hiasan macam apa yang membutuhkan pasir putih sebagai pelengkap? Ah, sudahlah. Untuk apa aku pusing-pusing memikirkan pasir itu untuk apa? Gak ada yang lain lagi. Tanyaku. Kalau boleh juga, aku pengen kerang-kerang yang bagus. Lucu banget kalau hiasan punyaku ada pasir putih dan kerangnya. Oke, nanti gue bawain. Makasih banyak, Darn. Emoji cinta. Mataku membulat sempurna saat melihat emoji yang dikirimkan Safina padaku. Entah dia sengaja atau kebetulan saja, tetapi ini adalah kali kedua dia mengirimkan emoji seperti itu padaku di akhir obrolan kami. Meskipun begitu, aku bahagia. Hatiku sangat berbunga-bunga. Setelah mengakhiri obrolan dengan Safina, aku meletakkan ponselku dan berlari ke arah pantai untuk mencari kerang-kerang dan juga mengambil pasir sesuai permintaan, menggunakan tas dan barang-barang kami sebagai tiang. Gilbert sengaja membawa bola voli untuk kami mainkan. Bermain voli adalah kesukaan kami di luar dari hobi kami main basket. Permainan voli dimulai dengan semangat tinggi. Kami saling mengirimkan bola dengan semangat kompetitif. Tertawa setiap kali salah satu dari kami gagal menerima bola. Rico, dengan kecepatan dan kelincahannya, seringkali menjadi pemain yang paling menonjol. Sementara Gilbert dan Steve berusaha keras untuk mengejar setiap bola yang terjatuh. Suara tawa dan teriakan kami mengisi udara pantai, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Di sisi lain, Lily, Alea, Elger, dan Gazi terlihat sangat menikmati waktu mereka bermain air dan pasir. Mereka berlarian ke sana kemari, mencipratan air dan membangun istana pasir yang lebih besar. Sesekali, suara tawa Lily yang ceria dan teriakan kegembiraan Alea membuatku tersenyum. Mereka terlihat begitu bahagia.
Terutama ketika ombak kecil menghampiri mereka dan membuatnya berteriak kegirangan. Setelah beberapa waktu bermain voli, kami berhenti sejenak untuk beristirahat dan mengambil napas. Aku melihat ke arah anak-anak yang sedang bermain dan merasa senang melihat mereka begitu bahagia. Rico menggoda Steve. Gimana kalau kita ajak bocah-bocah itu main voli juga? Kayaknya seru kalau lebih banyak pemain. Boleh tuh. Sebelum pulang kita puas-puasin dulu main voli sama mereka. Jawab Gilbert. Ya udah, ajak aja. Sahut Steve. Rico memanggil Lily dan yang lainnya untuk bermain voli bersama. Dengan antusias, mereka datang dan bergabung dalam permainan. Ternyata, Lily dan Gazzy sangat berbakat dalam bermain voli. Mereka dengan cepat menguasai cara mengoper dan menahan bola. Alea dan Alger membantu menjaga semangat dengan meneriakkan sorakan setiap kali tim kami berhasil mencetak poin. Suasana semakin riuh dan menyenangkan. Di tengah-tengah tawa dan semangat kami, waktu berlalu begitu cepat. Kami merasa seolah-olah waktu di pantai tak akan pernah berakhir. Bahkan ketika langit mulai gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan, kami tetap berusaha memainkan satu set permainan terakhir. Akhirnya, saat sore tiba dan matahari sudah akan terbenam, kami semua berkumpul di dekat payung pantai, mengelilingi sebuah keranjang yang berisi camilan sisa dari bekal kami. Semua orang berbagi cerita, tertawa, dan menikmati momen kebersamaan sebelum pulang ke rumah. Hari itu penuh dengan kenangan indah dan tawa, dan meskipun kami lelah, kami merasa sangat puas dengan semua aktivitas yang telah kami lakukan.